Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, bersama dengan saya kita sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, Ibu Uliantina Meiti. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mbak? Kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Bersama dengan Ibu Uli kita akan membahas mengenai apa itu HIV/AIDS karena kebetulan hari ini ya Bu ya, tepat hari ini tanggal 1 Desember 2020 kita sedang apa Bu ya, ada di Hari AIDS Nasional ya Bu ya. Internasional. Sorry salah. Nah, Ibu, gimana sih Bu, kita ini harusnya tuh memaknai Hari AIDS pada hari ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Devi ya. Mbak Dini, Mbak Dini. Dalam rangka kita memperingati Hari HIV/AIDS, artinya sedunia, bagaimana caranya kita menyikapi karena saat ini di era pandemi. Tentunya kita harus ada strategi apa yang harus kita pakai, karena HIV/AIDS ini adalah bagaimana kita menanggulangi jangan sampai tertular ke masyarakat yang lain. Tentunya ada strategi yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan dampaknya terhadap program dengan Bangga Bencana. Strateginya apa yang kita lakukan adalah pada saat kesempatan yang berbahagia ini kita juga harus memahami kondisi daripada berapa persen masyarakat yang istilahnya terserang atau terdapat penyakit HIV/AIDS. Mungkin kita kurang lebih di bawah 10%. Kalau mungkin untuk di bawah Provinsi Lampung, tapi nanti datanya silakan saja lihat di teman-teman. Dalam arti kata bagaimana kita menyikapinya di era pandemi ini. Pertama, kita harus memberikan media sosial yang harus memahami, karena masalah HIV/AIDS ini ya bukan masalah tabu lagi, artinya masyarakat harus memahami itu. Bagaimana caranya kalau sudah terserang atau terjangkit daripada penyakit tersebut, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, terutama terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga. Yang jelas, lakukanlah pemeriksaan secara rutin, kemudian lakukan bagaimana caranya kita terhindar daripada penyakit yang menular dan menakutkan ini. Ada sih memang obatnya, tapi tidak semudah apa yang kita dengar di masyarakat luar. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS dunia ini, kami mencoba memberikan informasi bagaimana caranya kalau sudah terjangkit oleh seorang ibu, bagaimana terhadap kondisi keluarganya. Yang jelas, kita harus mengatur daripada kondisi memberikan advokasi terhadap masyarakat tersebut yang sudah terjangkit ya. Artinya apabila yang belum terkena daripada penyakit HIV/AIDS atau penyakit AIDS ini, ya tentunya ya harus kita sering-sering melihat media sosial yang ada di dunia maya, ataukah dengan media cetak, ataukah melalui leaflet, ataukah melalui banner-banner yang ada di mana-mana. Malah kita saat ini adalah bagaimana caranya masyarakat yang ada di tingkat provinsi Lampung ini supaya berdaya saing, kemudian menjadikan sumber daya manusianya yang sehat dan handal. Mungkin itu ya, ada strategi yang kita lakukan gitu. Iya Bu, nah ini juga mau mengedukasi ke masyarakat ya Bu ya. Sebenarnya tuh penularan dari HIV/AIDS itu melalui media apa Bu? Suntikan atau gimana? Kalau penyebab daripada terjangkitnya penyakit HIV/AIDS ini tentunya pertama bisa saja dari jarum suntik, mereka pengguna daripada narkoba ya, bisa. Kemudian dari transfusi darah, kemudian kita tidak tahu umpamanya orang yang memberikan transfusi darah terhadap kita itu apakah dia terkena penyakit HIV/AIDS, walaupun itu kan sudah ada syarat-syaratnya, itu bisa saja melalui darah. Kemudian juga melalui
hubungan suami istri yang istilahnya tidak sah atau tidak secara legal. Dia oleh karena suka berganti-ganti pasangan tanpa mempergunakan alat kontrasepsi. Itulah sebabnya akibatnya bisa terjadi penyakit HIV/AIDS. Jadi artinya pekerja seks yang ada di luar sana itu ya kadang-kadang mereka tidak memahami media-media HIV apa yang harus dilakukan. Yang jelas bagi BKKBN adalah bagaimana caranya untuk pertama mengurangi terjadinya penyakit HIV/AIDS dengan mempergunakan alat kontrasepsi khususnya kondom. Kemudian juga bagaimana caranya program 1000 hari pertama kehidupan bagi seorang ibu supaya dia tahu, paham, jangan terjangkit daripada HIV menular. Jadi bisa dari seorang ibu, nanti apabila dia terjadi kehamilan, anaknya juga bisa terkena penyakit HIV. Karena apa? Dari faktor ibu yang menyusui yang punya istilahnya terkena HIV/AIDS gitu. Nah, nanti tadi kan dibilang kan anaknya kan bisa tertular. Itu dia tertular sejak dalam kandungan atau karena dia menyusui dari ibunya? Ya, itu mulai dari pada saat ibunya sudah menyusui, karena ada kontak batin antara si anak dan si ibu. Karena HIV/AIDS ini ya ditular karena adanya hubungan yang sangat sangat intim, artinya tertularnya ada memasukkan sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri yang di luar pasangan yang sah, jadi misalnya orang lain, kalau dia sudah bekerja seks dan orang lain itu misalnya tidak punya penyakit apa-apa, tapi dia tidak mempergunakan alat kontrasepsi, itu bisa terjadi kontak penyakit menular tersebut. Misalnya itu tadi dari jarum suntik, dari hubungan seksual yang tidak legal, jadi bisa terjadi kontak batin ya. Jadi iya, tapi sebenarnya kalau dia terapkan obat berarti dia anak itu bisa nggak tertular sebenarnya. Iya, tapi kalau seandainya ibunya katanya pekerja seksual yang ada di luar sana itu ya lakukanlah itu kalau memang sudah kondisi perekonomian ya, karena dia melakukan hal itu ya bisa mempergunakan kondom. Kita juga dulu melakukan sosialisasi di daerah lokalisasi, memberikan misalnya membagi-bagikan kondom. Tapi juga setelah kami membagikan kondom itu ada pihak luar yang menurut mereka itu tidak legal karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Tapi sebenarnya bagi kami adalah untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS yang ada di Provinsi Lampung. Tapi kalau dari sisi agama itu dianggap ilegal, artinya ya sudah, artinya kami tidak akan melakukan. Padahal lokasinya itu sudah di posisi lokalisasi, jadi artinya memang tempat-tempat orang melakukan aktivitas yang tidak pas gitu ya. Iya. Tadi Ibu bilang kan soal sosialisasi, Bu, itu sosialisasi yang Ibu lakukan di lokalisasi atau mungkin dilakukan juga di tempat lain dari kalangan remaja gitu. Seks bebas kan sudah sampai ke anak-anak usia remaja, iya. BKKBN juga memberikan informasi kepada anak-anak remaja bagaimana caranya pola hidup kesehatan berumah tangga yang sehat, KBR. BKKBN menyiapkan wadah namanya PIK remaja, kemudian juga di samping PIK F juga istilahnya ada kelompok-kelompok remaja, misalnya ada generasi berencana di masing-masing di daerah. Gunanya apa? Kita sebagai generasi remaja yang sebagai penerus bangsa ini memberikan informasi supaya jangan terjadi misalnya narkoba. Yang kedua terjadinya free sex atau kehidupan bebas. Yang ketiga adanya jangan sampai anak-anak kita itu terkena HIV/AIDS atau AIDS ya. Jadi artinya kita berharap anak-anak kita yang ada di luar sana, khususnya di dalam kalau di BKKBN itu ada di bidangnya
KSPK. Jadi artinya bagaimana caranya sesuai dengan 8 fungsi keluarga itu betul-betul anak-anak kita itu jangan sampai tertular HIV. Jadi mereka di sekolah-sekolah, bisa di sekolah, bisa di perguruan tinggi, kita memberikan sosialisasi tentang masalah triad KRR itu, masalah jangan menikah muda atau terjadi kehidupan free sex sebelum nikah, kemudian juga pencegahan terhadap HIV/AIDS, juga pencegahan terhadap narkoba. Jadi kita sudah memberikan informasi tentang pencegahan terjadinya HIV/AIDS ini kepada remaja-remaja kita di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ya Bu, nah menyinggung mengenai remaja yang tertular HIV/AIDS itu kan mereka kan ada dari yang memang dari narkoba, ada dari yang seks bebas tadi. Nah mereka yang terlibat narkoba dan seks bebas itu apakah ada kaitannya dengan pola asuh orang tua yang salah, atau mungkin pergaulan yang salah, atau mungkin mereka juga mengalami broken home? Artinya kan banyak sih Bu anak-anak broken home itu yang akhirnya lari ke narkoba ya Bu. Iya. Jadi itu tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, artinya program 8 fungsi keluarga itu adalah yang sangat penting. Apa program 8 fungsi keluarga? Pertama adalah fungsi agama. Fungsi agama itu ya bagaimana kalau kita kuat, iman kita kuat, anak kita sudah dididik, peranan pendidikan juga, artinya tidak akan mungkin seorang anak itu juga dia melakukan hal seperti itu. Agama melarang kita berbuat 3 hal itu yang saya sebutkan, baik narkoba, kehidupan bebas hubungan seksual, kemudian juga istilahnya HIV/AIDS. Nah ya itu tadi fungsi daripada agama adalah sangat penting. Kemudian fungsi pendidikan tadi juga, biasanya orang yang tidak berpendidikan tidak tahu juga lebih gampang tertular istilahnya penyakit HIV atau narkoba. Kemudian kehidupan bebas, free sex itu. Jadi mungkin yang kedua juga mungkin faktor daripada perlindungan. Jadi orang tuanya tidak melindungi anaknya. Ya artinya bagaimana caranya sebagai seorang orang tua melindungi anaknya bahwa apabila anak itu masih belum berkeluarga, artinya itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, mulai dari hal pendidikannya, pergaulannya, lingkungannya. Nah, jadi itu menjadi juga bagaimana kita cara mendidik anak, peranan. Kemudian juga mungkin faktor lingkungan yang ada di sekitarnya maupun lingkungan di sekitar pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi masalah itu juga jadi problem. Kemudian juga fungsi misalnya perekonomian, ya kadang-kadang juga orang udah nggak punya, tapi kita kok jadi ngambil pintas, jalan pintas hidup berbuat seperti itu. Coba perhatikan juga di masyarakat. Kadang-kadang mereka yang narkoba itu, anak-anak remaja yang narkoba itu ingin mendapatkan jalan pintas. Artinya ingin dapat uang yang lebih gampang, ingin ibaratnya nanti kalau dia sudah menjadi ibaratnya pertama-tama jadi kurir, yang kedua mungkin kurir juga pemakai, yang ketiga siapa tahu dia juga jadi istilahnya pengedar. Nah itulah yang kita inginkan, peranan orang tua di dalam bagaimana caranya anak-anak kita di luar sana jangan sampai terkena 3 hal tersebut gitu. Jadi 8 fungsi keluarga itu harus dijabarkan oleh orang tua, dan kita juga anak-anak remaja juga harus paham itu. Jadi dengan adanya kelompok PIK remaja yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi maupun di masyarakat, itu salah satu menjembatani kita mengurangi daripada masyarakat kita yang tertular dari 3 hal tersebut. Iya, meskipun orang tuanya sudah bercerai itu tetap tetap ada. Kalaupun misalnya faktor perceraian angka terjadi perceraian terhadap orang tuanya, ya wadahnya itu tadi, Mbak. Jadi PIK remaja itu dia menjadi konselor bagi mereka yang sudah dilatih bagaimana caranya menghadapi teman sebaya mereka yang misalnya ibaratnya terjadi perceraian dalam keluarga. Biasanya anak-anak yang bercerai itu, keluarga anak yang bercerai dia agak istilahnya minderan ya, jadi termarginal, jadi dia mau ngomong dengan orang lain susah. Nah dengan adanya PIK remaja ini
anak-anak kita itu bisa diajak diskusi. Mungkin sesama teman mereka kan bisa curhat gitu ya. Tapi mungkin dengan orang tuanya, karena bapaknya sini nggak respon, ke sini juga emaknya berasa disakiti bapaknya, terhadap anaknya sendiri terabaikan gitu. Jadi itulah gunanya peranan daripada orang tua, kemudian juga mengimplementasi 8 fungsi keluarga, memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama pada TIK R yang ada baik di sekolah maupun di perguruan tinggi maupun yang ada di masyarakat. Iya. Nah Bu, ini kan kita lagi di pandemi Bu ya. BKKBN ini ada kendala pasti Bu untuk mensosialisasikan HIV/AIDS ini Bu di pandemi ini. Ya, salah satunya strateginya kita melalui video audio visual. Ya, bisa saja kami memberikan informasi tentang HIV/AIDS ini kepada kelompok masyarakat, tapi juga tetap menjaga. Jadi 3 hal itu: memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok, terutama kelompok BKR, artinya ibu yang mempunyai anak remaja. Kita memberikan informasi tentang HIV tersebut. Jadi artinya tidak boleh dari 30 orang. Jadi kalau sudah ngumpul ibu-ibu itu nggak boleh daripada 30. Kalaupun itu sessionnya kita bagi, kalaupun misalnya kapasitasnya banyak, umpamanya sasaran daripada remaja yang atau orang tua yang mempunyai anak remaja itu misalnya katakanlah ada 100, berarti kami misalnya dibagi 4 session. Jadi 25 dulu jam sekian, jam 25 lagi, sehingga sasaran itu tidak sampai 100 berkumpul semua orang dengan jumlah yang banyak. Karena kan kita saat ini tidak boleh. Pak Gubernur aja saat ini dia wanti-wanti betul bahwa kita ini harus menjaga pencegahan terhadap penularan corona saat ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya kita saling menjaga, saling mengingatkan supaya yang ada di Provinsi Lampung ini ya jangan lagi terjadi zona merah gitu ya. Jadi kalau zona merah ya susah juga kita. Tapi tidak kurang ibaratnya kita harus kontak fisik yang ngumpul bareng. Tapi kan bisa melalui gadget, bisa animasi-animasi media sosial di Android kita bisa memberikan informasi. Melalui radio juga artinya kita memberikan informasi tentang bagaimana caranya penanggulangan COVID di era pandemi ini, dan juga bagaimana caranya kita memutus mata rantai daripada misalnya penggunaan HIV/AIDS ini supaya jangan menjadi lebih banyak, termasuk anak remaja, termasuk orang tua usia produktif, kemudian juga bisa saja udah kakek-kakek masih doyan seperti itu. Nah, jadi juga ya itu juga yang tidak yang harus kita pikirkan bersama. Nah, jadi HIV/AIDS ini nggak mengenal usia. Nggak mengenal usia, kakek-kakek pun bisa. Karena doyan dia, misalnya dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, umpamanya. Kalau kita bilang ngapain lagi lah udah kakek-kakek masih ada loh itu seperti itu, ada. Tapi tidak semua, jadi jangan dimarginalkan. Tadi dari 9 misalnya berapa persen orang yang itu ya ada yang sudah di atas 60. Iya. Nah Bu, kita kembali ke HIV/AIDS ini Bu ya. Apa HIV/AIDS ini kan terdiri dari 2 kata, HIV dan AIDS. Itu perbedaan keduanya itu apa Bu? Kalau HIV/AIDS itu caranya apa ya? Daya imun ya, imun tubuh kita terhadap virus. Tapi kalau misalnya AIDS itu sudah kumpulan daripada penyakit gejala terhadap imun itu. Jadi kalau HIV/AIDS itu artinya daya imun tubuh kita, artinya bagaimana terjadi pencegahan itu, kita mampu nggak menghadapi masalah virus tersebut. Tapi kalau sudah HIV/AIDS itu artinya keimunan tubuh kita ini mampu nggak mengatasi daripada gejala-gejala penyakit tersebut. Jadi kalau AIDS-nya itu ya sudah terjangkit gitu, imun nggak kita terhadap itu. Tapi kalau misalnya HIV/AIDS itu pencegahan terlebih dahulu, imun tidak terhadap
penyakit tersebut, tubuh kita itu. Iya, jadi orang mungkin apa dia HIV dulu baru terkena AIDS gitu. Iya. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya nggak kuat, imunnya itu ya cepat terjangkit. Kemudian juga kalau sudah numpuk gejala seperti itu ya udah ibaratnya mudah terserang. Iya. Nah, kalau jumlah dari penderita HIV di Lampung ini setiap tahunnya ini bertambah atau justru berkurang sih? Saya rasa ya gimana ya, saya mengatakannya nanti sesuai nanti datanya coba lihat di dinas kesehatan, karena ya kalau kita hubungannya adalah bagaimana caranya BKKBN memberikan sosialisasi kepada masyarakat jangan sampai terjadi penambahan. Kalau BKKBN itu melakukan preventifnya, pencegahan terhadap HIV/AIDS-nya. Tapi kalau eksekusi berapa data yang sudah terjadi di Provinsi Lampung, nanti silakan di kesehatan atau nanti yang berwenang memberikan informasi itu ya. Karena kita BKKBN ini sifatnya preventif, pencegahan, sosialisasi, ya, bagaimana supaya jangan terjadi penambahan penyakit HIV/AIDS ini. Oh ya Bu, saya lupa tadi kan Ibu kan sempat membahas mengenai obat dari HIV itu yang Ibu bilang tidak semudah orang yang bilang menganggap itu gampang didapatkan ya Bu. Katanya agak susah. Nah termasuk di pandemi ini nih justru makin susah apa gimana Bu? Kalau soal obatnya ya itu mungkin dari dokter ya bisa menyatakan itu bisa didapat di misalnya dia sudah konseling atau kontrol ke dokter yang bersangkutan. Jadi bisa dapat saja mungkin di apotek atau di puskes. Tapi dengan cara pandemi ini ya mungkin dia harus melakukan invoice dulu ya, melakukan perjanjian dulu. Jadi kalau kami di BKKBN misalnya kalau untuk dia ber-KB bagaimana terjadi meninggal itu ya bisa dengan petugas lapangan. Nah ini mungkin terjadi bisa juga petugas sosial yang ada di luar sana membantu daripada si istilahnya. Terima kasih Pak Suharto atas waktunya bersama Tribun Lampung. Ibu Nur, demikian wawancara dengan Ketua PGRI Lampung Pak Suharto. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia takut juga, mungkin dia takut, orang lain juga takut, kemudian fasilitas obat juga takut. Nah jadi kalau kita mungkin bisa dari teman-teman dari dinas sosial yang bisa membantu hal itu. Tapi kalau kita dari BKKBN sudah jelas, misalnya kalau untuk ber-KB, misalnya takut di era pandemi ini bagaimana cara mendapatkan obat, mendapatkan misalnya dia sudah waktunya putus pakai menggunakan alat kontrasepsi, petugas lapangan kami sebagai penghubung. Kemudian kader kami juga sebagai penghubung di lapangan. Nah, nanti menurut saya kita ya harus bagaimana pekerja sosial yang ada di luar sana bertanggung jawab, bukan hanya kalau petugas medis ya untuk saat ini ya mereka hanya stay di fasilitas pelayanan masyarakat, artinya di rumah sakit ataukah di di puskes-puskes gitu. Tapi kalau kita BKKBN adalah penghubung daripada aseptor ataupun masyarakat yang ingin menggunakan daripada alat kontrasepsi yang sudah harusnya diganti ataupun sudah lanjut ataupun mempergunakan alat kontrasepsinya, ya kita punya petugas penghubung gitu. Iya, jadi tinggal hubungin petugasnya aja Bu. Ya, kalau BKKBN, tapi kalau HIV/AIDS ini susah karena masih orang berpikir bahwa penyakit HIV/AIDS ini menakutkan. Jadi orang masih nggak banyak orang bekerja sosial. Ada orang bekerja sosial seperti itu, tapi nggak banyak. Gitu. Jadi masih apa ya sifatnya belum terorganisir ya, masih ya sukarela sekelompok orang, masih bekerja sosial seperti itu, membantukan masih komunitas-komunitas yang lain gitu yang masih belum masyarakat belum begitu mengenal. Iya, dan yang kebanyakan sih kalau saya lihat itu dari data itu
ada beberapa mereka yang sudah ada yang sudah sembuh, ya ada yang sudah sembuh, mereka membantu yang belum sembuh. bisa Tapi sembuh juga. ya bisa saja asal dia istilahnya rajin berobat, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan, itu bisa sembuh asal dia mau. Tapi ya itu tadi pelan ya. Iya. Gitu. Oke Bu, sebelum saya tutup Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya, intinya saya kepada khususnya masyarakat Lampung ini ya, karena kita ini daerah transit, hati-hatilah dengan istilahnya pekerja seks sosial yang ada di luar, terutama ya kita khawatir nih rata-rata, mohon maaf nih ya, artinya misalnya supir-supir bus transit di daerah mana melakukan kegiatan yang tidak sesuai pada tempatnya, ya kita khawatir seperti itu, harus dijaga. Jadi kalaupun misalnya memang tidak bisa dihindari lagi hal pekerja sosial seks yang ada di luar itu, ya pergunakanlah kondom sebagai alat kontrasepsi untuk pencegahan terjadinya HIV/AIDS. Yang kedua, saya mengimbau juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, berikanlah sosialisasi tentang masalah terjadinya dampak terjadinya penyakit HIV/AIDS atau penyakit yang menular yang mengerikan. Yang ketiga yaitu peranan daripada guru dan orang tua yang ada di rumah. Jangan sampai anak kita, keluarga kita, kerabat kita bisa terjangkit terjadinya penyakit HIV/AIDS yang menakutkan ini. Jadi oleh karena itu saya berharap banyak semua lapisan masyarakat bisa membantu, jangan sampai mereka sudah terjangkit penyakit tersebut dikucilkan. Jadi bagaimana caranya tetap kita memberikan masukan, memberikan bantuan, bagaimana caranya supaya jangan virus tersebut menjadi melebar. Mungkin itu ya harapan saya ke depan dalam rangka memperingati hari HIV/AIDS ini. Mudah-mudahan semua kita, aparat pemerintah, LSM, organisasi-organisasi wanita, semuanya selalu bergandengan tangan bagaimana caranya untuk khususnya di Provinsi Lampung ini mengurangi terjadinya penyebaran virus HIV/AIDS. Dan itu yang perlu saya informasikan kepada masyarakat luas. Ada lagi Bu yang bisa sampaikan? Saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan juga saya titip salam juga dengan teman-teman saya yang ada di lapangan, khususnya PKB, kader-kader kita. Mudah-mudahan walaupun bukan tupoksi kita, ayo bantu sama-sama untuk meringankan beban daripada pemerintah untuk menurunkan angka kematian akibat daripada HIV/AIDS ini. Itu saja, terima kasih. Iya, baik Ibu Uli, terima kasih banyak Ibu Uli atas waktunya Bu ya. Sudah 30 menit, ini saya jadi minta waktu Ibu 30 menit. Lebih ya. Jadi potong iklan, dipotong iklan. Iya. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Ibu Uli. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif selanjutnya. Assalamualaikum.